Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Erikda Berbagi. Mari kita bergerak bersama, menebar manfaat dan belajar bersama, membaca isyarat alam semesta. Pernahkah kamu membayangkan berada di usia senja, lalu melihat kembali seluruh perjalanan hidupmu? Bukan menghitung berapa banyak uang yang berhasil kamu kumpulkan. Bukan menghitung berapa banyak aset yang kamu miliki, tetapi bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sudah menjalani hidup yang aku inginkan? Karena kenyataannya banyak orang tidak menyesal karena gagal. Mereka menyesal karena terlambat sadar. Terlambat sadar bahwa sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak disukainya. Terlambat sadar bahwa waktu bersama keluarga tidak bisa diulang kembali. Dan terlambat sadar bahwa dunia yang begitu indah tidak sempat dinikmati karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang tidak pernah membuatnya benar-benar bahagia. Ada 3 penyesalan terbesar manusia saat memasuki masa tua. Yang pertama, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak dicintainya. Yang kedua, kurang meluangkan waktu bersama orang-orang terkasih. Dan yang ketiga, tidak sempat menikmati kehidupan yang sebenarnya begitu indah. Pertanyaannya, kenapa banyak orang terjebak dalam kehidupan seperti ini? Jawabannya mungkin bukan karena mereka malas atau tidak bekerja keras. Bisa jadi karena mereka sedang menjalankan program yang salah di dalam pikirannya. Kita pernah mengalami masa sulit ketika berbagai bisnis yang kita jalankan mengalami kegagalan yang berturut-turut. Saat itulah kita mulai menyadari bahwa masalah terbesar bukan selalu berada di luar diri, tetapi berada di dalam cara berpikir. Dan pengalaman itu kita menemukan perbedaan besar antara kesadaran makmur dan kesadaran miskin. Kesadaran miskin bukan sekedar tidak punya uang. Kesadaran miskin adalah pola pikir yang selalu fokus pada kekurangan, selalu melihat hambatan lebih dulu daripada peluang, selalu takut gagal sebelum mencoba. Sebaliknya, kesadaran makmur adalah kemampuan melihat kesempatan di balik masalah, kemampuan percaya bahwa selalu ada jalan selama kita terus belajar dan bertumbuh. Pola pikir manusia ibarat sebuah software yang sudah dipasang sejak kecil. Software itu dibentuk oleh lingkungan, keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidup. Masalahnya, banyak orang tumbuh dengan software yang penuh dengan ketakutan. Mereka sering mendengar bahwa mencari uang itu sulit, bahwa orang kaya selalu curang, bahwa sukses hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, bahwa mereka tidak cukup pintar untuk berhasil. Kalimat-kalimat seperti itu akhirnya tertanam dalam pikiran bawah sadar dan menjadi program hidup yang berjalan otomatis setiap harinya. Akibatnya, meskipun kesempatan datang, mereka sulit untuk melihatnya. Meskipun pintu terbuka, mereka ragu untuk melangkah. Karena software lama terus membatasi mereka. Itulah sebabnya saya menekankan pentingnya menghapuskan software miskin dan menggantinya dengan software kaya. Bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya cara berpikir, kaya rasa syukur, dan kaya keyakinan. Salah satu cara yaitu kemampuan memproyeksikan masa depan yang diinginkan ke dalam pikiran sebelum menjadi sebuah kenyataan. Membayangkan diri sukses, membayangkan tujuan telah tercapai, membayangkan kehidupan yang lebih baik
dengan sangat jelas. Banyak orang menganggap ini hanyalah sebuah khayalan. Padahal hampir semua pencapaian besar di dunia selalu dimulai dari sebuah gambaran dalam pikiran. Sebelum sebuah gedung dibangun, seorang sudah melihat bentuknya di benaknya. Sebelum sebuah perusahaan besar lahir, seseorang sudah membayangkan keberhasilannya. Sebelum kemenangan diraih, seseorang harus percaya terlebih dahulu bahwa kemenangan itu mungkin terjadi. Contohnya adalah transformasi luar biasa Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew. Ketika banyak orang melihat keterbatasan, ia melihat kemungkinan besar yang belum terlihat oleh orang lain. Begitu juga dalam dunia olahraga. Banyak tim hebat menggunakan yel-yel, afirmasi, dan kata-kata positif untuk membangun keyakinan bersama. Karena apa yang terus diulang dalam pikiran akan mempengaruhi tindakan. Dan tindakan yang dilakukan berulang kali akan membentuk hasil. Dari semua pembahasan ini ada satu prinsip sederhana namun sangat kuat. Percaya terlebih dahulu, baru kemudian melihat hasilnya. Karena jika kita menunggu bukti untuk mulai percaya, seringkali kesempatan sudah lewat begitu saja. Hari ini, coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Software apa yang sedang berjalan dalam hidupmu? Apakah software ketakutan, software kekurangan, atau software kemakmuran? Karena hidup yang kamu jalani hari ini adalah hasil dari program yang selama ini kamu percayai. Kabar baiknya, program itu bisa diubah. Pola pikir bisa diperbarui. Keyakinan bisa dibangun kembali. Dan masa depan bisa ditulis ulang. Saat kamu mulai hidup dengan kesadaran penuh, menghargai waktu, memperbaiki pola pikir, dan berani mempercayai kemungkinan yang lebih besar, maka perlahan hidupmu akan berubah. Karena kemakmuran sejati tidak dimulai dari rekening bank. Kemakmuran sejati dimulai dari yang namanya kesadaran. Kesadaran berubah, nasib pun akan mulai mengikutinya.